Jaga lingkungan ini merupakan hal yang harus kita lakukan ya. Tentu untuk menjaga lingkungan ini tentu didasari dengan rasa cinta terhadap lingkungan. Nah, tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, mulai dari hal-hal yang simple ya, smart listener. Misalnya ya, dengan membuang sampah pada tempatnya ya, sampai pada memilah sampah ya, smart listener. Dan sepertinya kalau kita memilah sampah itu tentunya ada 3 proses yang harus kita lewati ya, smart listener. Itu kita menerapkan prinsip 3R ya, di mana ada reduce, reuse, dan juga recycle ya. Dan untuk hari ini smart listener kita akan membahasnya ini mengenai recycle ya, atau bagaimana kita bisa menggunakan kembali ataupun daur ulang sampah itu, sehingga bagaimana kita bisa mengolahnya dan menghasilkan sesuatu produk yang bermanfaat tentunya ya. Seperti yang dilakukan oleh tamu spesial saya di sore hari ini ya, Smart Listener. Langsung saja kita bersama dengan Ibu Ratnawati Saleh, owner dari Najwa Laundry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sore Mbak. Iya. Lebih besar lagi suaranya Bu. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Ratna sudah Iya. hadir di studio untuk sore hari ini Ibu ya. Iya. Baik. Ibu, gimana perjalanannya tadi ke Smart FM? Hujan Mbak. Hujan ya. Saya alhamdulillah sampai di sini. Iya, benar-benar baru ini ya, saya dengar tadi pas Ibu Ratna datang. Wow, ini saya surprise banget Ibu. On time ya. Terima kasih sekali lagi ya Ibu Ratna. Iya, terima Ya. Dan Smart Listener, kami informasikan juga nih ya, untuk sore hari ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube ya. Dan sekali lagi untuk Anda juga yang bisa bergabung juga bersama kami ya. Anda yang mau nanya-nanya juga boleh banget untuk WhatsApp di 0811 461011 dan juga di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, Smart Listener, untuk hari ini kita membahas mengenai selamatkan lingkungan dengan bijak olah ataupun dengan bijak olah minyak jelantah ya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Ratna. Ibu, kalau Smart Listener ini ya itu bisa ngelihat ya, untuk sore hari ini kita ada banyak produk ya di atas meja ya. Tadi saya sempat bertanya-tanya juga ya, pada saat saya masuk nih dalam ruangan, kok wangi banget ya di ruang siaran. Saya kira ada yang pakai parfum. Ternyata produknya dari jelantah produknya. Oke. Ibu, ini ada banyak produk ya yang Ibu Ratna tadi sudah display ya di sore ini. Dan tentu kita akan, saya penasaran ya, bagaimana sih untuk bisa mengolahnya sehingga bisa menjadi produk seperti ini. Tapi sebelumnya Ibu Ratna bisa cerita nggak sih Bu, kenapa Ibu bisa langsung berpikir untuk untuk bisa mengolah ya yang namanya tuh dari daur ulang ya, dari minyak goreng bekas itu diolah menjadi suatu yang mempunyai manfaat yang lain ya. Bisa cerita nggak sih Bu, awalnya kenapa Ibu bisa langsung banting setir nih Bu untuk bisa berwirausaha? Iya. Awalnya tahun 2020 Bisa dekat dengan mic-nya ya. selesai dari proyek Nipa Mall. Saya berpikir bagaimana menjalankan usaha di rumah, apa-apa saja yang bisa jadi peluang usaha. Kemudian awal usaha saya itu bidang sabun-sabun, sabun laundry. Ini bukan recycle awalnya. Kemudian ada permintaan dari kakak saya yang kerja di dosen Politani. Dia ingin supaya produk-produk yang saya buat itu coba kita ubah. Kita memanfaatkan minyak jelantah tadi dan dijadikan berbagai produk. Oke, Ibu ditahan dulu ya. Jadi dari minyak jelantah itu bisa menjadi banyak produk ya. Iya. Tapi sebelumnya Ibu memang itu pernah merasakan, memang awalnya jadi bekerja di sebuah instansi atau gimana Ibu? Sebelum banting setir untuk menjadi wirausaha Ibu, bisa cerita sedikit nggak? Awal saya selesai tahun 2004, kemudian 2005 itu saya ke Sorowako.
Di situ ada proyeknya itu dari masih Inko kemarin. Kemudian dari situ belajar bagaimana caranya mendesain. Dari situ mendesain begitu sampai tahun 2020. Di situ ada COVID. Di sini COVID ini bapak kandung saya sakit, dan saya harus di rumah, iya, di rumah untuk enggak dijagain full, enggak Ji. Cuman diliatin, oh dia makan Ji atau bagaimana. Iya. Akhirnya saya ini buat peluang usaha yang dilema tadi juga, Bu, ya? Yang sabun. Ya dilema juga Bu ya. Di satu sisi saya, juga ya. Iya, saya dari gaji berapa kemudian langsung jadi 0 rupiah awalnya. Tapi dari situ usaha begitu. Dari 0 rupiah sampai gimana Bu? Kenapa bisa 0 rupiah Ibu? Ya. Kan ada sempat waktu saya berpikir bagaimana saya menjalankan usaha saya ini. Di sini saya belum produksi. Bulan-bulan ketiga baru saya menghasilkan rupiah. Kan awalnya kan biasanya dapat gaji berapa tiap bulan, berapa jutaan. Iya. Habis itu langsung jadi 0 rupiah, down sekali. Iya, iya Bu ya. Kalau kita berpikir jadi pegawai itu kan biasanya ada yang pasti ya, yang ditunggu tiap bulan ya. Tapi setelah lepas dari kerjaan begitu, ya kita harus itu Bu, tetap semangat dan juga memang harus kuat gitu Ibu Ratna. Iya. Ibu tadi ya seperti diinformasikan pada saat COVID ya, Ibu mempunyai ada orang tua yang sakit gitu kan. Di satu sisi Ibu juga dilema tidak, kalau misalnya ya Ibu juga harus berangkat ke tempat kerja gitu kan. Di satu sisi juga harus ada orang tua ya. Itu gimana perasaannya waktu itu Ibu? Orang tua bukan jadi penghalang, tapi ada rasa nggak berat di hati ya. Betul, kalau untuk meninggalkan itu. Jadi stay saja di rumah, insya Allah rezeki itu akan mengalir. dari rupiah yang saya dapatin. Kemudian itu saya berpikir, bagaimana saya cari juga ini supaya saya dapat ini apa, selain rupiah saya juga dapat amal gitu. Makanya saya adakan pelatihan untuk pembuatan itu. Iya, oke. Jadi itu ya, dari awalnya Ibu pernah bekerja terus karena adanya kondisi di mana Ibu harus memilih ya Bu ya. Jadi artinya Ibu harus berhenti bekerja ya, berhenti kerja. Nah, Oke, nah ini kan tentu tidak mudah ya Ibu Ratna, yang tadinya Ibu kan seperti informasikan tadi itu ada penghasilan tiap bulan. Ibu kalau bisa tahu backgroundnya apa Bu? Teknik elektro. Teknik elektro ya, teknik elektro. Salah satu universitas negeri ya di Makassar Ibu ya. Iya. Itu sempat berapa tahun Ibu kerja sebagai karyawan Ibu di salah satu instansi perusahaan? 2005 sampai 2021. Oh ya, cukup lama juga ya. Pindah-pindah proyek, pindah-pindah perusahaan. Setiap satu proyek itu biasa 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun Ibu ya. Oke. Itu proyeknya di wilayah Makassar atau ke luar kota juga Ibu? Wilayah yang paling jauh itu di Goa. Di Goa ya. IPDN Goa. Oke. Jadi itu ya dari teknik elektro kemudian mencoba banting setir ya, mencoba peruntungannya dengan berwirausaha Ibu ya. Oke. Ibu gimana nih kalau tadi ya kan kalau sepamanya nih kalau kita jadi karyawan kan ada yang aman lah ya, kalau setiap bulan kan ada yang didapat gitu kan. Itu gimana Ibu untuk mindsetnya dari Ibu Ratna ini gimana Bu untuk bisa ini saya harus ini nih banting setir berwirausaha, gimana Ibu? Awalnya sulit banget. Iya Saya kemudian ada orderan selain saya buat produk, saya juga menjadain bahan. Dari bahan yang saya jual kemarin, saya bisa dapat yang biasanya 1 bulan itu saya bisa dapat 1 hari.
Oh begitu. Oh Iya, ya, jadi ya. di situ langsung semangat. Oh iya. Oke, itu ya Bu ya. Tadi seperti informasikan juga, jadi ada saat kondisi di mana Ibu harus tinggal di rumah, kemudian sampailah Ibu berpikir untuk berwirausaha. Iya, Nah, betul. untuk wirausaha yang dijalankan Ibu gimana? Apakah idenya dari Ibu Ratna sendiri atau dari orang-orang terdekat atau gimana Ibu? Awalnya itu lihat search di YouTube aja. Kemudian saya hubungi yang punya YouTube itu untuk menyediain bahan. Awalnya itu saya buat sabun cuci pakaian dari pasta Bravo. Setelah itu kencang penjualannya, jadi saya bertahan di situ sampai tahun ini. Kemudian saya mengarah ke sabun cuci piring. Oke, Penjualan sabun ya. cuci piring juga Oke. ya lumayan. Iya. Ya, jadi awalnya Ibu lihat-lihat saja dulu ya Lihat di YouTube. di YouTube ya. Iya. Kemudian Ibu punya keberanian untuk mencoba ya. iya. Berapa kali Ibu tes, terus gagal lagi, terus dites lagi, terus bisa sampai berhasil Ibu untuk produknya? Awalnya langsung berhasil Ji. Oh iya, Kalau ya. untuk pasta Bravo, kalau kita tidak neko-neko untuk nyampur-nyampur, ini saya tadi produknya salah. Saya nyampur nambah-nambah gitu. untuk pembusahannya. Oh gitu. Akhirnya encer, tapi bisa diperbaikin. Bisa diperbaiki ya. Tadi seperti diinformasikan ya bahwa kita kembali lagi Bu ya. Jadi memulai wirausaha. Nah, tadi diinformasikan bahwa Ibu mulai usaha dari minyak goreng bekas Ibu. Iya, minyak goreng bekas. Nah, itu gimana awalnya? Setelah itu setelah kakak saya minta, awalnya kakaknya minta ya. Awalnya minta iya pengabdian masyarakat di Pangkep. Akhirnya saya buatkan sabun dari sabun batang dari minyak jelantah, kemudian lilin. Ada 4 produk yang saya buat waktu kemarin itu tahun 2021. Itu ikut program pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ya. Iya. Ibu diikutkan ya sama kakak ya? Diikutkan sama kakak Diikutkan saya. sama kakak ya. Di situ kakak saya yang berbicara, kemudian saya yang olah. Sabunnya. Oke. Saya jadi penasaran Ibu. Kalau selamanya tadi seperti diinformasikan bahwa untuk minyak goreng bekas itu kan disebut sebagai minyak jelantah. Yang sebenarnya Ibu, kalau semuanya saya ya, kalau di rumah itu, kalau saya habis pakai minyak goreng, yang sebenarnya yang disebut dengan minyak jelantah itu berapa kali Ibu kita pakai menggoreng baru dibilang minyak bekas, tidak bisa dipakai lagi. Minyak jelantah itu sekitar 3-4 kali itu sudah tidak layak nih untuk karena tidak layak lagi dipakai karena bisa menimbulkan penyakit. Biasa indikasinya itu kita bisa sakit jantung apa semuanya, banyak hal yang bisa menjadikan penyakit itu minyak yang minyak yang berkali-kali diulang dipakai. Kemudian berpengaruh sama diri kita juga. Kalau misalnya kita buang di mana-mana juga berpengaruh terhadap lingkungan kita. Kita buang di selokan bisa mampet ininya. Kalau kita buang ke tanah, dia tidak bisa terurai. Lama sekali prosesnya baru bisa terurai. Kalau kita buang ke sungai-sungai, malahan di sekitar Jawa itu banyak yang limbah-limbah dari minyak yang bisa mengotori lingkungan. Iya. Jadi Ibu berpikir ya bagaimana untuk bisa minyak jelantah ini bisa ramah lingkungan, jadinya diolah Ibu. Nah, ini ada nih smart listener, kita bisa lihat ya Ibu. Sampel dari minyaknya, sampel dari minyaknya. Ini bisa dipakai menggoreng Bu? Tidak bisa dipakai menggoreng. Tidak bisa dipakai menggoreng. Cuma bisa dibuatin berapa produk lagi. Oh begitu. Tapi saya tanya dulu Bu, ini kan maksudnya dari minyak jelantah tadi ya, itu kalau dari 3 kali proses dipakai menggoreng, berartinya sudah tidak bisa lagi dipakai menggoreng, apalagi kalau ikan yang kita goreng Bu. Hitam. Iya, sudah hitam. Sudah hitam ya. Kemudian
Kemudian biasanya itu kan minyaknya hitam sekali, Bu. Kenapa bisa langsung seperti ini? Bagaimana Kalau prosesnya? yang untuk proses ini minyak jelantah ini ada banyak hal yang bisa dipakai untuk bisa menjernihkan minyak jelantah. Bisa pakai yang alami, bisa juga pakai bahan kimia. Kalau misalnya untuk yang alami itu bisa pakai mengkudu pisang. Oh, begitu, Bu. Bisa juga pakai arang. Kalau yang untuk yang ada kimia-kimianya itu dia di sini pakai bleaching earth. Banyak dijual di marketplace. Oke. Seperti itu. Ya, itu bisa kalau semuanya mau lebih jelasnya lagi tuh ada bayangannya sedikit ya. Bisa dicari tahu dulu ya. Oke, Ibu Ratna tadi sempat informasikan jadi untuk proses minyaknya dari minyak goreng jelantah itu minyak goreng bekas itu bisa menjadi begini, Bu, agak bening ya, bening lagi. Nah, itu prosesnya melalui secara alamiah kemudian ada ditambahkan zat. Bisa juga ini bisa kita pakai yang bahan alami, bisa juga pakai yang bahan kimia. Tadi. Iya. Kita bisa pilih salah satunya. Iya. Tapi kalau kita pakai yang bahan alami itu gimana prosesnya, Ibu? Bisa menghasilkan seperti ini, Bu? Kalau untuk minyak gorengnya misalnya pakai arang, kita bakar arangnya sampai ada bara. Kemudian dituang ke dalam wadah yang berisi minyak tadi. Yang minyaknya tadi. Kalau yang untuk bleaching earth yang kita pakai, kita bicara ini bahan kimia ya. Ya, bahan kimia. Kalau misalnya minyaknya itu dipakai dengan bahan kimia, kita masak minyaknya, kemudian ditambahkan bleaching earth ke dalam wadah tadi. Dimasak bersamaan. Pada saat dia sudah mendidih, dia disimpan gitu. Dia disimpan begitu 1 kali 24 jam. Semalam, Ibu? Iya, semalam ya. Proses untuk bahan prosesnya bahan kimia kita pakai, misalnya bleaching earth atau kita pakai arang, sama prosesnya 1 kali 24 jam atau kalau teman-teman di Jawa itu 2 kali 24 jam udah simpan. Kenapa bisa, Bu? Agak beda gitu, Pak, Bu, kalau untuk 2 hari. Kalau misalnya mau hasilnya lebih bagus, iya, seperti itu. Itu, Bu, tadi untuk proses yang alamiah, Ibu. Kalau mamanya misalnya menggunakan arang. Jadi untuk perbandingannya berapa banyak arang terus berapa banyak ini, Bu, dipakai minyak jelantah? Bisa dikondisikan ke intinya minyaknya itu terendam ke arang. Arang tadi. Misalnya ini 1 liter, ini kita bisa pakai 100. Tapi kalau arang kan murah gitu, jadi sedikit dipakai, Bu, arangnya. Bisa. Atau banyak juga arangnya. Kalau misalnya banyak persediaan, simpankan saja banyak-banyak. Oh, jadi bisa lebih membantu cepat ya untuk proses penjernihannya ya. Supaya lebih bagus lagi hasilnya. Tapi tetap, Bu, ada proses pengolahannya itu tetap dimasak, Ibu. Kalau yang kimia ya dimasak ya? Kalau yang kimia, oh iya. Kalau yang arang tadi di ini campurkan sampai saja. bara toh? Arangnya yang dibakar dulu. Habis itu dituang ke ini. Ke minyak. Kalau misalnya mau lagi prosesnya lebih bagus, prosesnya dimasak-masak semua. Oh, dimasak-masak semua ya. Kirain, Bu, bisa dipakai lagi minyak gorengnya. Tidak disarankan. Oh, tidak disarankan. Ini sudah banyak campurannya. Iya. Nanti penyakit yang datang. Oke. Iya. Kita masih lanjut lagi ya, Smart Listener. Wow, ini jadi tahu ya bahwa ternyata dari minyak goreng yang kita gunakan di rumah itu seperti diinfokan oleh Ibu Ratna tadi, kalau semuanya udah dipakai sampai 3 kali ya sebaiknya jangan digunakan lagi ya, Bu ya. Karena itu menjadi sumber penyakit nantinya ya. Oke. Ibu Ratna, kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrol-ngobrol di sore hari ini ya, Bu ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Sebentar, Bu, kita belum pamit ya. Kita lanjut lagi sebentar ya. Ya, dan Smart Listener, untuk ada juga nih yang mau nanya-nanya bersama Ibu Ratna di sini. Karena untuk pembahasan kita untuk hari ini, selamatkan lingkungan dengan bijak
dengan olah minyak jelantah ya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Ratna. Baik, kita akan lanjut lagi sebentar, kita break untuk sesaat, dan Smart Listener, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi, dan kita masih bersama dengan Ibu Ratna Wati Saleh, owner dari Najwa Laundry, dan kita masih membahas terkait selamatkan lingkungan dengan bijak, olah minyak jelantah ya. Dan ini ya Smart Listener, kalau Anda bisa lihat nih ya, kalau di samping saya itu ada banyak warna-warni di sini. Persis kayak sirup gitu ya Bu ya. Ternyata ini sabun Smart Listener ya, dan juga wangi ya baunya, dan ternyata ini ada lilin di sini ya. Oke, tadi kita udah ngobrol Smart Listener bahwa dari Ibu Ratna tadi mengatakan bahwa dari minyak goreng bekas itu disaring lagi, diolah lagi secara alamiah, dan juga bisa secara menggunakan bahan kimia, dan akhirnya jadilah ya minyak goreng bekas itu bisa menjadi bening lagi seperti ini ya. Ternyata ini udah tidak bisa lagi digunakan ya Smart Listener. Oke, nah kalau ternyata ini sudah tidak bisa digunakan lagi untuk masak-masak, Ibu Ratna, apa kegunaan dari minyak yang sudah disaring ini, Ibu? Dari bahan minyak jelantah yang sudah di treatment ini, kita bisa membuat beberapa produk. Bisa kita membuat 4-5 produk. Yaitu pertama, kita bisa membuat sabun batang gini seperti ini. Oh, ini sabun batang Ibu, bukan lilin ya. Kirain kue tadi Ibu. Sabun. Kemudian bisa kita buat lilin. Kita bisa buat sabun cair juga, tapi untuk sabun cair ini saya tidak bawa. Bisa kita buat display seperti ini. Display seperti ini jambu mente. Iya. Jambu mente, terus bisa kita buat bunga. Iya. Dari sabun batang ini kita parut, habis itu kita tambahkan kanji, bisa terbentuk nih jadi bunga, kita buat. Begitu ya. Jadi bisa membuat karya seni juga Ibu ya, kalau dari olahan dari minyak jelantah ini. Insya Allah bisa. Ini bagaimana Ibu untuk prosesnya ini Bu? Apa campurannya ini Bu? Kalau ini kan tadi perbandingannya bagaimana untuk bisa buat ini Bu? Kalau untuk sabun batang itu kita pakai ini misalnya itu 1 liter, ditambahkan NaOH, natrium hidroksulfat, NaOH, kemudian diaduk diaduk pada saat dia sudah berbentuk gel, kemudian langsung dicetak. Seperti itu, gampang sekali untuk membuat sabun batang seperti ini. Jadi untuk ibu-ibu jangan buang minyak jelantahnya, karena bisa dibuat jadi berbagai produk seperti ini. Ini sabun batang bisa dipakai untuk cuci-cuci. Bukan untuk cuci, bukan untuk sabun mandi ya. Bukan. Cuci-cuci misalnya Ibu, cuci-cuci apa? Cuci kaki, lap kaki. Kalau ibu-ibu di rumahku spesial. Untuk lap kakinya ini masih pakai kain, jadi saya pakai untuk cuci lap kaki saya. Dan bisa saya cuci lantai. Saya sikat lantaiku pakai sabun ini juga ditambahin. Baru saya sikat. Bu. Seperti itu. Jadi itu hasilnya bersih juga Bu ya, bersih. Insya Allah iya bersih. Wah, ini kalau semuanya kalau beli bisa buat begini, berartinya bisa ini Bu, bisa apa? Irit ya, tidak usah. Iya, kalau teman di Jawa ini sabun jelantahnya ini ditambahin kopi, dia bikin jadi souvenir pernikahan. Souvenir pernikahan, misalnya kayak seperti apa bentuknya Ibu? Bentuknya seperti ini sih, baru dia kemas cantik-cantik, baru dia nih. Ini kan belum dikasih warna-warna yang ini Bu ya. Iya, ini kan masih pucat warnanya. Tapi kalau sama mau dikasih dipercantik lagi, itu bisa ditambahkan apa Ibu? Kalau untuk untuk pewarna sabun ini kita menggunakan pewarna makanan. Pewarna makanan seperti ini, pewarna makanan. Oh, itu bisa dipakai itu Ibu. Oh ya.
Bagaimana prosesnya untuk dikasih pewarna makanan itu Bu? Langsung dia sudah padat begini atau sebelum dia padat begini Bu? Pada saat pengolahan Pengolahan. minyak jelantah tadi ini dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian di dalam wadah ini kita di wadah pertama minyak jelantah, kemudian di wadah kedua air dan NaOH dilarutkan sampai dia benar-benar jernih NaOH-nya. Kan pada saat awal itu prosesnya itu dia panas, habis itu butek ya, kayak ndak jernih dia. Lama-lama pada saat dia jernih dan dia pada suhu ruangan, kita campurkan ke minyak jelantah yang wadah pertama tadi. Setelah itu kita aduk, diaduk, tambahan pewangi. Kalau misalnya kan ini saya sudah tambahkan pewanginya ini yang alami, daun pandan, daun salam. Jadi kalau misalnya untuk bahan-bahan ini kan untuk pelatihan jadi saya tidak butuh wangi-wangi amat ke sabunku. Jadi tidak kutambah pewangi di wadahku yang tadi. Tapi kalau misalnya ibu-ibu mau tambahkan pewangi di wadah yang tadi, bisa ditambahkan pewangi sambil diaduk kita minyak olahannya tadi. Olahannya Bu yang sudah digabung tadi ya? Saya ulang lagi, di wadah pertama itu minyak jelantah, wadah kedua air dan NaOH. Kemudian pada saat sudah jernih dan pada saat suhu ruangan, kita tuangkan ke ini wadah yang kedua tadi ini ke wadah yang pertama. Oh ya ya. Dari wadah situ kemudian diaduk sampai stres habis itu tambahin pewangi, pewarna. Iya, iya. Habis itu pada saat dia berbentuk kayak mau minum apa kita itu alpukat apa kayak bentuk itu ada pokoknya jatuh-jatuh gitu ya. Tidak terlalu encer juga Bu, mengental ya. Iya, langsung bisa cetak cetakannya kita bisa pakai yang ada di rumah, cetakan agar-agar. Kalau misalnya belum ada pianuta yang silikon, bisa pakai agar-agar. Oke, jadi prosesnya begitu ya. Jadi sangat mudah sekali. Sangat mudah prosesnya sekali. Itu enggak sampai berapa menit. Sampai terbentuk kayak sabun begitu, sabun cuci-cuci Bu. Sabun Ibu, cuci-cuci. kalau semuanya ini, misalnya kalau saya mau cair sabunnya bisa gitu Bu, untuk bisa jadi sabun cuci-cuci Bu. Kalau untuk sabun cair itu, misalnya tuh Ibu, kalau semuanya saya tidak mau kalau semuanya bentuk batangan begini, untuk saya bikin cuci-cuci. Kalau kayak begini kan agak sayang saya bikin. Iya. Kalau untuk sabun, yang itu tadi aku bilang, ada berbagai banyak produk yang bisa dibuat dari minyak jelantah ini. Dari minyak jelantah ini kita bisa buat sabun cair. Sabun cair yang mana itu Ibu? Yang mana? Saya tidak bawa Oh deh, kenapa tidak bawa Ki? Ya. Dari ini dengan resep yang sama, tadi, yang resepnya tadi NaOH air, dicampur ini, kita ubah NaOH-nya itu tadi jadi KOH. Bagaimana caranya tuh kalau KOH lagi? Bagaimana? Apa dicampurkan lagi Bu? Sama janunya, KOH ditambah air, ditambah ini. Prosesnya sama pada saat kita buat sabun begini. Apa itu Ibu? Sabun batang. Sabun batangan, ya. Saya ulang lagi, kalau untuk membuat sabun batang ini, kita tadi pakai minyak jelantah dengan NaOH. Kalau untuk sabun cair beda bahannya. Kita pakai KOH. Beda bahannya. Kalau untuk sabun batang ini kita butuh 3-4 minggu baru bisa dipakai. Kalau untuk cair kita tidak butuh berminggu-minggu, kita butuh cuma 2 hari langsung bisa dipakai, dicairkan kembali. Untuk olahan, kalau misalnya dia bentuknya mau nanti sabun cair, dia itu bentuknya sampainya diaduk sampainya dia gel, sampai dia cair ya, agak mengental Bu. Mengental gitu. Iya. Dari yang mengental itu kemudian dicairkan lagi. Dicairkan lagi. Iya. Sudah saya tidak bawa
Wah, kalau Oh. dia gel mie, Mhm. dia gel mie disimpan ki di dalam wadah, dia ditutup ki. Mhm. Setelah ditutup gitu, kalau misalnya kita mau pakai, kita ambil mie. Misalnya perbandingannya itu sabun yang tadi sudah berbentuk gel itu ditambahin ki dengan air, itu perbandingannya saya biasanya 1:3. 1:3. Satu gelnya yang Mhm. itu yang tadi yang bahan KUH? iya Iya. KUH dengan yang sudah Minyak terbentuk, yang jelantah? sudah Iya. diaduk Mhm. sampai Mhm. treski, itu tadi perbandingannya 1:3. Satu itu Mhm. ditambah 3 air panas. 3 air panas. Iya. Oh, berapa Misalnya ini berapa 100 liter? gram, Iya, iya. berarti 300 mili airnya. Oh, 300 gram bahannya, Heeh, kemudian airnya 300 mili. 300 mili. Itu bisa menghasilkan sabun berapa banyak, Ibu? Yang itu tadi 300 mili 300 lebih. mili. Iya. Wih, berartinya lama Maki Din enggak pernah beli-beli sabun ini, Bu. Karena diolah sendiri tahu. Iya. Kalau Iya. misalnya sabunnya saya habis, saya pakai jelantah saya. Aman ya Bu ya, karena masih banyak stoknya. Bisa Insya buat Allah. sabun sendiri lagi. Oke, itu ya. Jadi ada beragam banyak ya produk yang bisa dihasilkan dari minyak goreng bekas ini, atau kita sebutnya dengan minyak jelantah, Ibu ya. Iya, betul. Jadi tadi bisa dibuat Sabun lilin, batang, batangan, sabun cair, lilin, display gini, display habis itu juga ya. bunga. Mhm. Kita bisa juga buat pengharum ruangan Pengharum ruangan juga boleh ya. Oke, ya. dari minyak. Jadi intinya minyaknya jangan dibuang. Jangan dibuang, smart listener. Kalau semuanya ada banyak minyak goreng bekasnya itu bisa menghubungi Ibu Ratna ya. Terima kasih Gimana banyak. caranya Ibu untuk bisa olahnya ya? Oke. Kita masih lanjut lagi ya, smart listener, dan tentunya kita sampai di segmen yang terakhir sebentar. Dan untuk Anda, kita masih ngobrol lagi ya tadi untuk minyak goreng bekas ini itu bisa menghasilkan berbagai produk, dan ini kita masih ngobrol lagi ya sebentar ya Ibu Oh iya, Ratna terima ya. kasih. Iya, dan smart listener, untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya, silakan ya di 0811 4610 11 untuk WhatsApp-nya, live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener. Kita sampai di segmen yang terakhir ya, masih bersama dengan Ibu Ratna di sini ya. Masih di Senin Inspirasi ya, smart listener. Tapi tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu Ratna bahwa dari minyak jelantah ini bisa menghasilkan berbagai macam produk ya, mulai dari lilin, kemudian sabun batang ya, kemudian juga ada banyak lagi ya, sabun cair juga boleh ya. Iya, Sabun cair juga. Ini pengharum itu. pengharum ya, Iya. pengharum ya. Wow, ini banyak produk yang bisa dihasilkan ya dari minyak goreng bekas ini ya. Baik. Nah, itu tadi ya Ibu Ratna. Jadi untuk minyak goreng ataupun minyak goreng bekas ini itu bisa menghasilkan beberapa produk ya. Kemudian apakah dari minyak goreng bekas ini ataupun minyak jelantah ini juga bisa menghasilkan sabun cair, kemudian sabun cuci piring, kemudian pengharum pakaian. Ini gimana Ibu prosesnya? Kalau untuk proses produk seperti ini bahannya lain. Lain Bukan kita ya. pakai recycle, Bukan recycle Ibu. Bukan. Jadi ini inovasi yang dilakukan oleh Ibu Ratna ya. Ya, ini gimana Ibu untuk bisa awal usaha menghasilkan saya ini? seperti ini. Kemudian ekspansi ke produk-produk sampah. Oh, begitu. Seperti itu. Jadi awalnya ini terus Iya, dikembangkan jadi ini. jadi sampah. Ini bagaimana Ibu untuk ngolah ini Bu? Ini untuk sabun cuci pakaian ya? Iya. Sabun cuci pakaian ini bagaimana Bu? Iya. Kalau di sini sabun cuci pakaian saya pakai pasta Brapo. Untuk 1 kilo pasta itu kita tambah 4 liter air. Jadi akhirnya nanti jadi 5 liter sabun jadinya. Seperti itu. Asal kuat mengaduk bisa jadi harus dikencang-kencang mengaduknya Bu. Iya. Ini masih diolah secara tradisional gitu ya? Iya. Saya juga punya alat mesin, alat kalau misalnya saya capek mengaduk. Iya, ada Ibu, sudah ada mesinnya. Ada pakai bor biasa bisa, pakai pengaduk cat bisa. Kalau untuk
Pasta Bravo ini ada link pembelajaran itu di YouTube Pasta Bravo. Pasta Bravo. Itu ada ya Bu ya. Iya. Ya, ini untuk campuran-campurannya ini bagaimana Bu? Ini ada yang Ibu bawa juga nih bahan-bahannya? Kalau untuk Pasta Bravo ini saya tidak bawa. Iya. Tapi bentuknya itu seperti pasta warna putih. Warna putih. Mirip-mirip seperti ini. Tapi ini ya bahan-bahan yang Ibu bawa juga ini untuk membuat apa Ibu? Olahan apa Ibu? Kalau untuk bahan yang saya bawa ini untuk membuat sabun cuci piring. Sabun cuci piring ya. Itu gimana Ibu pembuatannya? Bahan-bahannya itu kita pakai Texafon. Texafon 2 kilo. Iya. Kemudian kita pakai Labs. Iya. Labs. Labs itu bentuknya seperti ini. Labs. Ini bahan kimia juga Bu ya. Ya. Dengan Texafon itu dia surfaktan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu beli produk sabun yang di minimarket itu ada tertulis surfaktan sekian persen. Dari sini tadi dari bahan-bahan ini ditambahkan air sekitar 25 liter air. 25 liter air. Nah, jadi Texafon 2 kilo ditambah Labs. Iya. Labsnya ini sekitar 800 mili. Kemudian di sini foam booster. Foam boosternya ini sekitar 800 juga. Kemudian ada tambahannya lagi, dia ditambahin pewangi, ditambahin DMDM. DMDM di sini fungsinya sebagai pengawet. DMDM bisa digantikan ETA. Ya. Ini ya. Ini bahan-bahannya semua Ibu ya. Iya. Ya. Kemudian ini ada juga Ibu ya. Ini bahannya. Cuman ini bahannya untuk yang 25 kilo. 25 kilo. Ada 4 bahan doang. Ini untuk buat yang sabun ini ya Bu ya. Buat sabun seperti ini. Sabun itu. Sabun pencuci piring. Jadi kalau semuanya tadi kalau nyampur-nyampur terus ditambahkan juga dengan 25 liter air, jadinya tambahkan ini juga Bu. Ini NaCl. NaCl garam ya. Iya. Sebagai dia fungsinya sebagai pengental, dia juga berfungsi sebagai pengental. Dia juga sebagai pembersih gitu. Pembersih ya. Jadi itu ya smart listener ini banyak bahan-bahannya akhirnya bisa menjadi seperti ini ya. Ini bisa hemat Ibu ya. Kalau semuanya mau nyoba bikin sendiri di rumah bisa jadi 25 iya liter itu bisa air tambah bahannya berapa ya, bisa jadi, berapa bulan Ibu tidak beli sabun lagi. Kalau udah bisa beli bahan-bahannya bisa buat sendiri sabunnya di rumah. Dari pelatihan yang diadakan di RKB sudah ada berapa orang yang buat dan hasilnya langsung jadi ya. Kirain Bu kalau semuanya buat yang kayak begini itu ada gagal terus coba lagi terus baru bisa berhasil. Kalau Bu, misalnya produknya gagal kita bisa nambahin dia bisa menambah Texafon tapi Texafon dengan NaCl. Tapi ini diaduk di tempat tersendiri. Kemudian setelah itu dituang ke wadah yang rusak tadi, sabun yang rusak tadi. Itu bisa jadi Bu, bisa jadi hasil. Karena kemarin itu pelatihan, karena pelatihan hands-off, dia tidak kuat mengaduknya jadinya tidak jadi anunya. Dia encer jadinya. Jadi saya terpaksa menambah bahan lagi. Jadinya tadi saya menambah ini Texafonnya sedikit sekitar 100 gram. Habis itu tambahin aja juga. Iya, akhirnya jadi ya untuk formulanya Bu ya. Oke. Ibu, ini ada lagi ya. Ini ada pengharum, kemudian ada sabun cuci tangan. Pokoknya semuanya ini dari turunan yang ini ya Bu ya. Hasilnya dari ini ya. Ibu, saya mau tahu Bu dari beberapa produk yang dihasilkan ini, tentu ini kan usahanya sudah berjalan berapa lama Ibu? 2020 sampai sekarang sudah 2 tahunan, 3 tahunan. 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih ya Bu ya. Ini sudah berapa banyak, maksudnya apakah sudah ada hasilnya yang Ibu dapatkan atau gimana Ibu? Bagaimana? Alhamdulillah. Sudah dibuat
buat apa aja Ibu? Dari hasil ini ya. 2003 bulan 6/7. Bisa jalan-jalan ke situ. Bisa haji. Haji, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya smart listener, dari hasil ini ya. Wow, ini sangat sangat menjanjikan ya untuk usaha ini ya Bu. Ibu. Kemudian Ibu, kalau semuanya untuk ini ya, dari sabun cuci piring, kemudian untuk sabun cair, kemudian untuk sabun cuci tangan ini, itu dijualnya harganya berapa Bu? Kalau semuanya banyak kayak gini. 450 mili itu biasanya di pasaran itu harga 8.000. Kalau di minimarket, kalau misalnya sudah izinnya, sudah ada PKRT, bisa nyampe 12 ribuan. Ya. Kalau untuk pembuatan bahan sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, sabun hand soap, itu bahannya bisa sama. Kita cuma main di pewangi, pewarna, seperti itu. Kita bisa mainkan ini dari bahan yang sama, Texavon. Itu bisa hasilnya bermacam-macam ya? 3 produk. 3 produk. Iya. Jadi Ibu, kalau semuanya ini dari bahan-bahan untuk membuat sabun ini Ibu Ratna menjualnya seharga berapa Bu? Untuk paketan ini ya? Disatukan jadi paket Ibu? Paketan yang dia ambil teman saya itu 160 bisa jadi 25 liter tambah itu. Iya, berapa semuanya Bu kalau semuanya untuk paketannya? Untuk paketan ini sabun cuci piring semuanya Ibu, ini bisa misalnya ya dari temennya katanya mau coba juga untuk buat produk kayak gini, ini berapa biasanya Ibu tawarkan? Satu paketan untuk sabun cuci piring saja itu 160-an. 160 ya. Jadi kalau misalnya mau berapa paket, berpaket-paket. Berarti kelipatannya. Iya, tahu, cocok ya. Baik, jadi kalau semuanya nih smart listener dari Ibu Ratna sendiri untuk mengolah untuk yang ini itu dilepas dengan harga berapa dan ini dilepas dengan harga berapa Ibu? Kalau sekarang ini Ibu menjualnya masih secara offline atau sudah online juga Ibu Ratna? Kalau untuk bahan yang bentuk flag seperti ini, saya jual di Shopee. Sudah jual online juga Ibu ya? Saya jual di online. Iya. Kemudian untuk offline-nya juga ada Ibu? Offline-nya itu tadi saya jual di basar-basar, di pameran. Di pameran-pameran, kemudian di basar. Oh ya. Jadi di pasar-pasar, terus di pameran ya Ibu. Itu sudah ada banyak yang lirik juga Bu ya. Ini sudah sampai di luar Makassar Ibu produknya atau bagaimana? Untuk bahannya sampai ke Manado. Oke ya, jadi sampai ke Manado. Wow. Gimana smart listener, tertarik untuk mencobanya? Ya. Oke. Nah, ini bisa jelaskan lagi singkat aja Ibu untuk yang ini? Kalau untuk ini pewangi laundry. Pewangi laundry ini kita cuma pakai 3 bahan. Di sini kita pakai metanol, fixatif dengan bibit pewangi. Cuma itu saja yang dijampurin. Ya, itu bisa. Ya. Wah, ini nggak usah beli lagi ya untuk pewangi ya. Ini bisa dipakai berapa lama ini Bu? Kalau banyak begini, langsung disemprot aja atau gimana Bu? Disemprot saja. Bisa langsung di mesin cuci. Di mesin cuci ya. Tergantung mau wangi bagaimana. Ya, nggak usah pakai parfum ya. Oke, baik. Wow, ini ada banyak ilmu ya yang kita dapatkan dari Ibu Ratna sore hari ini, dan yang pastinya Ibu Ratna juga bisa menginspirasi dong untuk ibu-ibu yang ada di luar sana yang nonton kita nih Ibu di channel YouTube Smart FM Makassar. Mungkin dari Ibu Ratna masih ada yang ingin disampaikan Ibu? Ya, sudah. Ya, untuk bisa berwirausaha ya seperti yang Ibu Ratna lakukan, itu apa yang harus dimiliki oleh setiap misalnya untuk perempuan-perempuan yang ingin juga mencoba ya seperti Ibu Ratna? Ya, kalau yang ini kita punya keberanian saja. Bagaimana caranya membuat sesuatu yang bisa jadi nilai jual, walaupun sampah bisa dijadikan duit. Tapi coba aja dulu ya. Iya, coba aja dulu. Ya, coba aja dulu. Kan kalau misalnya kita buat sabun, misalnya rusak kan bisa dipakai juga dulu. Bisa dipakai juga ya. Jadi jangan takut ya, terus mencoba ya. Oke.
kemarin waktu pelatihan di RKB itu sudah ada berapa orang yang bisa menjual berapa botol dalam seminggunya. Dari bahannya ini Bu ya? Iya, 25 kilo dia habiskan dalam seminggu. 25 kilo dia habiskan dalam seminggu Ibu. Wow. Dia jual gitu. Iya. Ini berartinya udah banyak keuntungan. Jadi terinspirasi saya. Jadi terinspirasi ya. Saya training orang tapi saya ambil ilmunya juga dari mereka. Cara pemasarannya Ibu ya? Iya, pemasarannya. Iya. Jadi itu ya. Jadi dari hasil 25 liter tadi air itu bisa menjadikan banyak ini ya hasilnya ya Ibu ya. Utamanya ini dari sabun cuci piring, kemudian untuk sabun pakaian ya, kemudian untuk sabun cuci tangan dan juga untuk pengharum ya. Oke, baik Ibu Ratna, terima kasih untuk informasinya Ibu. Terima kasih untuk hadir di studio ya Ibu Ratna ya. Sukses untuk usahanya Ibu ya. Iya, terima kasih banyak. Dan ya Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini di Senin Inspirasi bersama dengan Ibu Ratnawati Saleh, owner dari Najwa Laundry ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Ratna ya. Sukses untuk usahanya Ibu. Dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di Senin Inspirasi untuk hari ini. Saya Mirza Arianti, dan untuk Anda yang ingin melihat tayangan ulangnya silakan ya, itu langsung aja di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti dan juga Ibu Ratna di sini, kami pamit ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.